Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Anita Wisyaka Harini dengan NIM T 2019 7115. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nurdiana Halidah dengan NIM T 2019 7104. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real yang diampu oleh Ibu Masruratul Laili, SSI, SPD, MSc. Di dalam video ini berisi tentang barisan monoton, barisan naik, dan barisan turun. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya. Barisan monoton. 1. Definisi. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. A. X dikatakan barisan monoton naik jika untuk setiap N anggota dari bilangan asli berlaku Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Jika Xn kurang dari Xn plus 1 untuk setiap anggota bilangan asli, maka X adalah barisan monoton naik tegas. B. X dikatakan barisan monoton turun jika untuk setiap N anggota dari bilangan asli berlaku Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1. Jika Xn lebih dari Xn plus 1 untuk setiap anggota dari bilangan asli, maka X adalah barisan monoton turun tegas. Nah, barisan X sama dengan Xn dikatakan monoton jika berlaku salah satunya itu X naik atau X turun. Nah, sedangkan jika keduanya itu tidak memiliki X naik atau turun, maka disebut dengan barisan tak monoton. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada suatu barisan di mana barisannya itu adalah 1, 2, 3 sampai N. Nah, barisan ini dikatakan naik tegas. Nah, mari kita buktikan. Sesuai dengan definisi bahwa Xn kurang dari Xn plus 1 adalah barisan naik tegas ya. Nah, maka kita buktikan misalkan X1 itu kan kurang ya, harus kurang dari X2, maka X1 kurang dari X2, X2 kurang dari X3. Nah, misalkan X1 nya itu adalah 1, maka X1 sama dengan 1 kurang dari 2. X2 nya berarti 2 kurang dari 3. Nah, ini dikatakan barisan naik tegas. Nah, untuk yang B ada 1, 2, 3, 3. Itu disebut barisan naik. Kenapa barisan naik? Nah, sesuai dengan definisi ya, bahwa Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Nah, berarti X1-nya itu kurang dari sama dengan X2, X2-nya kurang dari sama dengan X3. Nah, misalkan X1-nya itu adalah 1, maka X1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu ada suatu barisan turun tegas di mana 1,5, 1,3 sampai N. Nah, sesuai dengan definisi dari barisan turun tegas yaitu Xn lebih dari Xn plus 1. Nah, berarti X1 lebih dari X2, X2 lebih dari X3. Nah, misalkan X1-nya itu adalah 1. Nah, maka X1 sama dengan
1 lebih dari setengah lebih dari 1/3. Jadi betul. Di sini barisan turun tegasnya itu adalah 1/2 1/3. Oke, yang keempat ini adalah contoh dari barisan turun ya, dimana di sini ada 2, 1, 1 sampai sini. Nah, sesuai dengan definisi barisan turun bahwa xn lebih dari sama dengan xn plus 1, maka x1-nya lebih dari sama dengan x2, x2-nya lebih dari sama dengan x3. Nah, maka nih x1-nya itu sama dengan 2, maka x1 sama dengan 2 lebih besar dari sama dengan 1, 1 lebih besar sama dengan 1. Oke, untuk contoh soal yang terakhir adalah contoh soal tak monoton. Di sini ada suatu barisan di mana barisannya itu ada 1, min 1, 1, min 1. Nah, ini dikatakan tak monoton. Mengapa? Karena x1, x2-nya itu 1 dan min 1. Sedangkan x3-nya sama x4-nya itu juga demikian. Nah, ini merupakan tak monoton karena tidak ada perubahan di sini, tidak ada barisan naik ataupun turun, sehingga dikatakan suatu barisan ini merupakan barisan tak monoton. Oke, selanjutnya masuk ke teorema konvergensi monoton. Nah, A. Jika X sama dengan XN merupakan barisan naik monoton dan terbatas ke atas, maka X sama dengan XN konvergen dengan lim XN sama dengan supremum XN, di mana N adalah anggota dari bilangan asli. Nah, sedangkan yang B, jika Y sama dengan YN merupakan turun monoton dan terbatas ke bawah, maka Y sama dengan YN konvergen dengan lim YN sama dengan infimum dari YN, maaf ya ini YN, dari YN, di mana N merupakan anggota dari bilangan asli. Jadi, pada teorema konvergensi monoton ini, adanya jika dan hanya jika berimplikasi, maka perlu dibuktikan baik dari arah kiri maupun arah kanan. Nah, dibuktikan ya dari arah kanan dulu. Nah, di mana X barisan bilangan real monoton yang konvergen, karena konvergen pastinya terbatas. Nah, kenapa saya bisa mengatakan itu pasti terbatas? Karena minggu kemarin sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Untuk X ya, untuk pembuktian yang ke arah kiri, di mana X barisan monoton terbatas, maka yang terjadi ada dua kemungkinan, ada A dan ada B. Ada A dan B maksudnya ini di sini yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai dengan teorema konvergensi monoton, ada A dan B, maka perlu kita buktikan satu-satu. Oke, kita akan membuktikan kasus yang A ya, di mana X itu barisan monoton naik terbatas. Nah, oke, di sini X sama dengan XN terbatas, maka terdapat suatu bilangan yang termasuk bilangan real. Nah, anggap saja di sini kita M, seperti itu. Sedemikian hingga XN itu kurang dari sama dengan M, di mana untuk N anggota dari bilangan asli. Di sini kita akan menggunakan kelengkapan bilangan real karena XN-nya kurang dari sama dengan M. Nah, anggap saja XN kurang dari sama dengan M itu merupakan himpunan, maka bisa dikatakan suatu himpunan terbatas. Nah, pada sifat bilangan real mengatakan bahwa setiap himpunan terbatas pasti mempunyai supremum. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada video dari Mbak Sri ya kalau nggak salah. Nah, maka X bintang, anggap saja di sini X bintang sama dengan supremum dari XN, di mana N merupakan anggota dari bilangan asli. Oke, di sini selanjutnya karena kita sudah tahu bahwa X bintang itu adalah supremum, maka di sini kita akan membuktikan bahwa X bintang sama dengan lim XN. Seperti itu. Nah, kita berikan
epsilon lebih dari 0 sembarang. Maka X bintang kurang dari epsilon bukan batas dari Xn, di mana n merupakan anggota dari bilangan asli. Maka XK, anggap saja di sini kita menggunakan XK. Sedemikian X bintang dikurangi epsilon kurang dari XK. Karena Xn merupakan barisan monoton naik, maka XK kurang dari sama dengan Xn, di mana n lebih dari sama dengan K. Jadi di sini ditulis bahwa X bintang kurang dari epsilon kurang dari XK. XK kurang dari sama dengan Xn. Xn kurang dari sama dengan X bintang. X bintang kurang dari X bintang plus epsilon. Nah, n-nya lebih besar sama dengan K. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi X bintang kurang dari epsilon kurang Xn. Xn kurang dari X bintang plus epsilon. Sehingga mutlak Xn kurang dari X bintang kurang dari epsilon. N lebih besar dari sama dengan K. Nah, di sini terbukti bahwa lim Xn sama dengan X bintang. Nah, bisa juga dikatakan bahwa lim Xn sama dengan supremum Xn, di mana n merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, jadi sesuai dengan teorema konvergensi monoton yang A, jika X sama dengan Xn naik monoton dan terbatas ke atas, maka X sama dengan Xn konvergen dengan lim Xn supremum Xn, di mana n merupakan anggota dari bilangan asli. Jadi, untuk teorema yang pertama terbukti. Baik, di sini saya akan melanjutkan teorema konvergensi monoton yang B, yaitu X barisan monoton turun terbatas. Jika X sama dengan Xn merupakan barisan monoton turun terbatas, maka dapat kita definisikan bahwa X sama dengan min X sama dengan min Xn. Maka X merupakan barisan naik terbatas. Dengan argumen yang sama dengan yang A ini, kita tulis saja dengan argumen yang sama. Dengan A, maka didapat yaitu limit X sama dengan supremum min Xn n elemen n. Karena limit X sama dengan min limit X, ini berasal dari ini. Sedangkan di sisi lain kita mempunyai supremum min
xn n elemen n. Ini berasal dari ini. Jadi sama dengan infimum xn n elemen n. Maka limit x sama dengan min limit x sama dengan infimum xn n elemen n. Baik, di sini kita akan mengerjakan contoh soal. Misalkan x1 sama dengan 8 dan xn plus 1 sama dengan 1/2 xn plus 2 untuk setiap n elemen n. Tunjukkan bahwa xn adalah barisan monoton dan terbatas, lalu temukan limitnya. Nah, yang pertama yaitu sebelum membuktikan xn itu terbatas, kita dapat menggunakan konsep ekor barisan. Untuk menduga limitnya jika limitnya ada. Nah, pada ekor barisan ini limitnya akan sama dengan induknya, dan materi ekor barisan ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi jika ada maka limit xn sama dengan limit xn plus 1 sama dengan n itu limit. Lalu kita substitusikan xn plus 1 dengan 1/2 xn plus 2 untuk memperoleh limit xn. Kita menggunakan teori aljabar limit xn. Limit 2 xn plus 2 sama dengan limit x 2 plus 2. Nah, di sini setelah itu kita buktikan xn, bahwa xn lebih dari sama dengan 4 untuk setiap n elemen n. Untuk setiap n elemen n dengan menggunakan
induksi matematika. Nah, yang pertama yaitu misalkan PN sama dengan xn lebih besar sama dengan 4 untuk n sama dengan 1, maka diperoleh x1 sama dengan 8 lebih besar sama dengan 4. Jadi P1 itu benar atau terbukti. Yang kedua yaitu misalkan PK benar, sehingga XK lebih besar sama dengan 4, maka diperoleh XK plus 1 sama dengan 1/2 X2 plus 2 lebih besar sama dengan 1/2 4 plus 2 sama dengan 4. Jadi jika PK benar, maka PK plus 1 itu juga benar. Pernyataan 1 dan 2 ini kita peroleh PN itu benar untuk setiap n elemen n. Dengan kata lain, Xn lebih besar, Xn lebih besar sama dengan 4 untuk setiap n elemen n. Hal ini menunjukkan bahwa Xn itu terbatas. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 7. Apabila ada hal-hal yang masih dibingungkan dan perlu ditanyakan, jangan lupa untuk bertanya ya. Sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.